Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Rizky Dian Saputri dengan NIM 8600066261, mahasiswi dari Universitas Terbuka Semarang dengan program studi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik keterampilan dasar mengajar, yaitu bertanya dan menjelaskan, guna memenuhi tugas 1A pembelajaran mikro. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, tentang perubahan wujud zat. Bedanya kali ini kita mau cosplay jadi detektif nih. Kita akan membongkar sebuah misteri. Gimana? Penasaran kan? Ya, baik, kita mulai ya. Coba perhatikan kamar ini. Kamar ini Ibu taruh di lemari selama 1 bulan. Pas dibuka, loh, kok jadi kecil ya? Padahal kan tidak meleleh. Tapi makin lama makin hilang. Kenapa ya? Misterius banget kan? Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu? Coba Ibu tanya Sarah yang duduk di depan. Menurut Sarah, kenapa kamarnya bisa hilang? Mungkin dimakan tikus, Bu. Wah, ide bagus Sarah. Tapi di kamarnya gak ada bekas gigitan. Ada petunjuk lain nih. Baunya nyebar kemana-mana. Berarti kamar itu jadi apa? Ada yang tahu? Oke, kita simpan dulu misteri kamar yang tadi ya. Sekarang ada yang gampang nih. Ini ada air. Air ini kalau Ibu masukkan ke dalam freezer semalaman, besoknya jadi apa? Coba Doni yang jagoan. Gimana? Ini sih gampang Bu. Jadi air dingin lah. Oke Doni, dingin itu kan suhunya. Tapi wujudnya jadi apa? Tadinya kan bisa tumpah. Kalau udah dari freezer, bisa tumpah nggak? Nggak bisa tumpah Bu. Jadi keras. Nah, keras itu wujudnya apa Doni? Siapa yang bisa bantu Doni menjawab nama wujudnya? Coba Tika yang di belakang. Padat ya Bu. Betul sekali Tika. Suaranya bisa lebih kencang lagi ya. Jadi cair kalau kena dingin banget, dia akan berubah menjadi padat. Ini namanya membeku ya. Rumusnya dari cair menjadi padat. Ingat kuncinya, harus ada dingin. Contohnya seperti es batu ini nih. Sekarang kita kembali ke misteri hilangnya kamar tadi. Tadi petunjuknya baunya wangi kan? Nah, bau wangi itu wujudnya apa ya? Ingat 3 wujud zat. Padat kayak meja, cair kayak air, terus? Coba Belva, ayo lanjutkan. Gas Bu, kayak bau parfum pas disemprot. Wah, iya Belva, contohnya parfum. Pinter. Baunya menyebar kemana-mana kan? Itu karena wujudnya gas. Nah, peristiwa dari padat loncat ke gas ini namanya apa? Petunjuknya menyu. Menyu apa ayo? Sepertinya Belva bingung. Teman-teman, ada yang mau bantu Belva jawab? Ingat ya, petunjuknya menyu apa? Coba Rehan. Menyublim ya Bu? Betul banget Rehan. Jadi, menyublim itu dari padat langsung loncat ke gas tanpa menjadi cair
percobaan paling cantik nih. Ini air garam. Kalau air ini ibu panaskan sampai hampir habis, terus dicelupin benang dan didiamkan. Nanti di benang muncul apa ya? Sekarang Sarah, ayo coba jawab lagi. Nggak muncul apa-apa dong Bu, kan airnya habis. Bagi Kak Sarah masuk akal, tapi coba ingat, waktu Mama masak mie, kuahnya kan asat. Nah, di pancinya ada yang nempel warna putih-putih itu nggak? Ada Bu. Itu apa ya? Oh, garamnya Bu. Nah, pinter, garamnya ketinggalan. Jadi nanti garamnya nempel di benang ya Bu, kayak es. Betul, garamnya nempel dan jadi kotak-kotak kecil yang cantik. Nah, garam ini kan padat. Bentuknya kotak-kotak kecil, teratur, dan cantik seperti ini. Nah, proses terlarut yang bentuknya cantik seperti ini namanya apa? Hayo. Dari kata kristal. Jadi, mengkris apa? Tadi Sarah udah bantu jawab. Sekarang coba yang lain. Aku tahu Bu. Ya, silakan Rehan. Mengkristal kayak di goa-goa itu. Tepat sekali Rehan. Jadi mengkristal itu adalah zat yang terlarut di dalam air atau kita sering menyebutnya dengan gas yang kemudian berubah menjadi padat. Nah, bentuknya ini akan teratur dan cantik. Ingat rumusnya, cantik ya. Contohnya seperti garam, salju, atau bunga es. Oke, Ibu punya pertanyaan nih. Waktu Ibu bikin kristal garam seperti percobaan tadi, Ibu punya 2 gelas. Yang satu air panas, yang satu air dingin. Kira-kira Ibu harus pilih yang mana ya? Biar kristal garam itu bisa banyak dan cantik. Ada yang mau coba jawab? Saya Bu. Ya, silakan Dika. Soalnya air panas bisa ngeluarin garam lebih banyak daripada air dingin Bu. Ya, coba jelasin alasannya. Nah, jadi pas nanti airnya udah dingin, garamnya itu udah kekenyangan. Jadi dipaksa keluar terus nempel di benang Bu, jadi kotak-kotak cantik. Hebat, luar biasa Tika. Pilihan kamu sudah tepat, alasan kamu juga tepat. 100 buat kamu. Oke, sekarang Ibu tes soal cepat ya. Nanti Ibu tunjuk satu persatu tentang 3 perubahan wujud zat yang kita pelajari hari ini. Kalian jawab dengan cepat ya. Gimana? Sudah siap? Siap Bu. Oke, ayo kita mulai. Yang pertama Sarah, membeku. Ya, yang kedua Tika, menyublim. Ya, terakhir Rehan, mengkristal Bu. Betul. Sekarang Doni sama Belva, kompak ya. Rangkuman kuncinya apa? Dingin, membeku, loncat, menyublim, cantik, mengkristal. Luar biasa, kalian semua dapat hadiah. Jadi kesimpulan yang harus kalian ingat adalah bahwa membeku itu membutuhkan dingin, menyublim daripada loncat ke gas, dan mengkristal itu menghasilkan bentuk yang cantik. Hari ini kita sudah membahas tentang 3 perubahan wujud zat, yaitu membeku, menyublim, dan mengkristal. Dengan begitu, kita sudah tuntas membahas 6 perubahan wujud zat. Yeay. Sekarang tugas di rumah ya. Cari satu contoh peristiwa menyublim selain Kampertani ya. Jangan lupa ditulis di buku catatan. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Kalau begitu cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.